Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang meniru itu keliru. Meniru itu keliru. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Sambil menikmati rasanya kopi Corona, kopi dan rokona. Jadi sebetulnya konten saya ini sifatnya adalah pribadi. Ya, namanya konten YouTube. Itu sifatnya pribadi. Jadi saya tidak melarang, tapi saya juga tidak menyuruh. Saya tidak melarang, tapi juga saya tidak menyuruh. Jadi kalau misalnya Anda mau nonton ya silahkan. Saya juga tapi nggak mengajak atau ingin supaya disukai dan diikuti. Karena ini konten yang saya sampaikan ini tahapannya adalah hakikat, bukan lagi syariat. Yang saya bahas ini adalah syariat, hakikat. Meskipun ketika saya masih berbicara, menggunakan bahasa, menggunakan pulsa, menggunakan YouTube, itu tetap saja namanya syariat. Tapi paling tidak, ini adalah syariat hakikat, bukan syariat akal pikir. Kebanyakan yang dibahas di TV-TV, ya di radio dan lain sebagainya, kebanyakan masih di tingkatan syariat berpikir, syariat menurut pikiran. Jadi syariat pikiran itu adalah Tuhan yang diterjemahkan menurut akal pikiran dan kebiasaan. Sedangkan kalau syariat hakikat adalah akal pikiran yang diarahkan menuju kebenaran yang sejati. Hakikat itu dari kata bahasa Arab, dari kata hak yang hakiki, hak yang sejati, abadi, atau haknya hak. Jadi haknya yang sejati atau benarnya benar. Kalau syariat kan baru benar, tapi benar kan setiap kebenaran ada persepsi menurut sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau ini benarnya benar, hakikat. Jadi benarnya menurut rasa yang dialami dan pernah dimakan. Makanya saya menyebut ini sebagai berak, karena saya pernah memakannya, mengalaminya. Akhirnya saya sampaikan ini sebagai bentuk pengalaman pribadi. Anda mau percaya, mau tidak, saya tidak memaksakan. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa terhina, berarti sebetulnya karena dia menghinakan dirinya sendiri. Saya tidak bermaksud menghina. Saya menyampaikan pengalaman yang pernah saya rasakan. Kalau ada orang yang terhina, merasa terhina, ya kesalahannya sendiri. Kenapa dia mengizinkan hatinya untuk terhina? Karena hati itu air, yang lebih lembut dari air. Air kalau terbelah pun tidak akan tergores. Ketika mudah retak, mudah sakit hati, berarti hatinya sudah membatu. Ya, jadi mudah retak. Kalau hatinya selembut air, maka dia tidak akan merasa terhina. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengizinkanmu, tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu jika kamu tidak mengizinkannya. Jadi ketika orang merasa terhina karena diizinkan oleh hatinya, karena ia membiarkan hatinya terhina, atau karena memang ada kehinaan-kehinaan dalam dirinya, sehingga tersentuh ranahnya itu. Ketika orang itu tidak memiliki kehinaan, hidupnya mulia, dia senantiasa berserah diri pada Allah, akhlaknya baik, meskipun dihina tidak akan merasa terhina. Ya, Nabi Muhammad pun tidak akan pernah merasa terhina karena mulia. Lalu kenapa umat-umatnya
ketika misalnya mendengar Nabi Muhammad dihina, marah karena kehinaan dari pengikutnya itu sendiri. Ya, kalau fansnya marah ya wajar, itu kehinaan karena kurangnya kualitas diri. Tapi kalau yang sudah memiliki kualitas diri, yang hidupnya mulia dan dimuliakan oleh Tuhan, dihina sekalipun tidak akan merasa terhina. Jadi ketika ada orang yang merasa terhina, sudah dipastikan adalah orang-orang yang masih hidupnya masih hina. Ya, saya karena tidak bermaksud menghina. Nah, ini saya membahas tentang meniru. Meniru itu adalah keliru. Jangankan dalam hal ibadah, dalam hal sepak bola pun, kalau kita meniru-niru, misalnya saya meniru-niru Cristiano Ronaldo, berarti saya tidak punya jati diri, tidak mengenal jati diri saya, karena hanya bisa meniru. Begitupun dalam ibadah. Kalau ibadah kita hanya meniru Nabi Muhammad, berarti saya nggak punya jati diri. Mengekor, berarti saya bukan manusia, karena hanya bisa mengekor. Karena yang berekor itu adalah binatang. Itulah kenapa dulu Ibrahim menyembelih Ismail, bukan menyembelih secara fisik. Ini adalah simbol aja, yaitu menyembelih sifat kebinatangan dari Ismail, sifat kekambingan dari Ismail. Karena ibadah kepada Tuhan tidak boleh meniru, tidak boleh seragam. Ketika imamnya bilang oh, mbe, semuanya mbe, mbe, mbe. Akhirnya jadi kayak sekumpulan kelompok kambing yang hanya bisa meniru, yang hanya bisa mengulang-ulang kata. Kita adalah manusia, di mana manusia itu harus memiliki budaya, harus memiliki keunikan setiap dirinya, tidak untuk meniru. Saya tidak meniru kepada Nabi Muhammad. Apa yang saya lakukan ibadahnya ya dengan cara saya sendiri. Nabi Muhammad dulu ke gua, ya saya nggak perlu saya ke gua, ngapain saya ke hutan. Sekarang udah zaman modern, ngapain harus tapakur ke gunung. Ya saya melakukan dengan cara sendiri. Saya melakukan dengan pribadi saya sendiri, yang saya rasakan dengan latihan kejiwaan. Tidak perlu meniru Nabi Muhammad ke gunung, ke hutan tapakur, ke hutan itu mah ya tetap aja masih ikut-ikutan. Dan orang Sunda menyebutnya tuturut mening. Bahasa Indonesianya apa ya? Jadi ikut-ikutan kerbau gitu. Ya cuman kerbau yang suka ikut-ikutan. Makanya kenapa kerbau meskipun badannya besar, kalau dibawa anak kecil dia nurut aja. Kerbau meskipun badannya besar, ketika dia dikekang oleh tali dan talinya diikatkan ke kursi plastik, dia tidak akan kabur. Karena apa? Karena dia sudah merasa terikat dengan ikatan itu, sama seperti kuda. Kuda misalnya kita ikat kuda pakai tali kekang, si tali kekangnya ditaliin ke kursi plastik. Padahal kalau logika menurut orang-orang yang cerdas, kalau misalnya kita sebagai manusia diikat ke tali ke kursi plastik, ya udah kabur aja, ngapain. Tapi karena otaknya sudah terikat atau disebut akidah, maka dia tidak mampu berpikir waras. Sama seperti orang-orang yang mengaku beragama, padahal kalau orang Islam tidak beragama. Kalau ada orang Islam yang masih beragama, berarti bukan Islam. Katanya P-nya aja Islam, berarti orangnya syirik. Karena Islam itu bukan agama. Islam itu adalah din, dan din itu bukan agama. Coba din diartikan agama, aduh ngaco banget. Idza tajawaz abduhu fakamala min ispaudin. Jika menikah hambaku, maka disempurnakanlah setengah dari agamanya.
memang ada ya istilah setengah agama, ada juga istilah setengah jiwa. Pasangan hidup itu belahan jiwa. Jadi ini Spahuddin artinya bukan belahan agama, tapi belahan jiwa. Terus al-yauma akmaltu lakum dinukum wa amamtum alaikum. Pada hari di mana aku sempurnakan jiwamu dan jadikan ia sebagai imam. Nah sekarang orang imam dijadikan agama, jadikan din itu jadi agama. Ya akhirnya tanpa sadar orang-orang di zaman sekarang ketika dia masih mengucapkan istilah agama di dalam Islamnya, berarti Tuhannya bukan Allah tapi agama. Dan dia masih meniru-niru, ini kan udah dari zaman dulu katanya istilah agama. Nah berarti kan kamu kambing, belum mampu mengubah sesuatu, belum mampu melawan kondisi. Ketika orang lain baik, dia ikut baik juga. Berarti dia tidak punya pendirian. Nah, orang-orang Islam yang punya pendirian, maka dia akan menghancurkan istilah agama. Untuk apa? Orang itu istilah dari Dr. Seno Kagranye kok tidak agama kacau. Agama berarti tidak kacau, sedangkan Islam adalah berserah diri. Berarti agama Islam adalah tidak kacau, berserah diri. Nggak nyambung bahasanya juga. Tapi kalau seandainya din nuri Islam, dinnya itu artinya agama, dan Islamnya berserah diri, maka dinul Islam artinya jiwa yang berserah diri kepada Allah. Nyambung bro. Ya kan? Inna dina indallahil Islam artinya sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Pas bro, nggak perlu memakai istilah agama. Jadi kalau masih menggunakan istilah agama, berarti Anda masih meniru-niru. Berarti Anda masih keliru. Karena meniru itu keliru. Meniru itu perbuatan binatang. Ketika yang lain bilang B, semuanya bilang B. Nah, jadi meniru itu keliru. Nggak perlu kita meniru-niru. Nah sekarang ibadah pun, kita itu sebetulnya yang beragama Islam, beragama Islam, itu masih meniru-niru perbuatan orang Quraisy. Ya kan, itu kan sholat yang sekarang 5 waktu itu bukan sholatnya Nabi Muhammad, itu sholatnya orang Quraisy. Sholatnya Nabi Muhammad daimun, setiap detik, setiap waktu dia terhubung dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara latihan kejiwaan, senantiasa berserah diri kepada Allah. Nah sekarang yang tersebar ya kebohongan kebanyakan. Kebohongan yang memakai jubah kebenaran. Tapi kenapa yang bohong banyak? Ya memang banyak sih kebenaran, kebohongan itu. Nah sekarang kau kembali ke nuraninya. Ditanya, sudahkah mereka meliputi dengan Tuhan? Hadir di dalam dirinya. Nah kalau mereka tanya juga mereka ragu kok. Buktinya mereka masih mencari surga. Mengharap ridho. Berarti kan belum ketemu. Buktinya mereka masih, orang-orang yang beragama ini masih ingatlah Allah. Berarti kan masih jauh dengan Allah. Karena kalau dekat nggak perlu kita diingat-ingat Allah itu. Saya aja misalnya anak saya jauh lagi pesantren di cabang Gontor di Darussalam Tasik. Ingat itu karena saya jauh. Kalau dianya lagi pulang, lagi liburan nggak ingat. Jadi ingatlah Allah adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Tapi saya nggak ngerti ini perintahnya ada di dalam Al-Quran. Lalu siapa yang menulis Quran? Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan takutlah kepada Allah. Aduh, kok ada tulisan begini di dalam Al-Quran? Terus kita ngikutin apa kata Al-Quran, berarti tanpa sadar sebetulnya Tuhan yang Anda yakini itu adalah kitab, bukan Allah. Itulah ahli kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Jadi orang-orang ahli kitab itu memang kafir, tidak bisa beriman. Otaknya tertutup, itu kayak kambing yang diikat oleh kitab. Jadi kalau tidak percaya kitab, ya tidak Islam. Ya nggak begitu juga bro. Islam itu kan bukan karena kita, bahkan justru kalau kita menjadi ahli kitab itu lebih buruk. Janganlah mau jadi ahli kitab yang selalu memutarbalikkan fakta dan selalu mencampur adukan yang hak dengan yang batil.
Ini kambing, kerbau, ataupun kuda yang terikat akidah terhadap kitab. Ikut-ikutan. Kata ahli kitabnya, begitu takutlah sama Allah, takut sama Allah. Memang Allah itu menyeramkan, bro. Sampai kita harus takut kepadanya. Karena Allah itu Rahman Rahim. Kenapa kita takut? Takut itu bukan kepada Allah, takutlah kepada perbuatan burukmu. Takutlah kepada dosa yang kamu lakukan. Karena itu akan melahirkan karma. Dan kamu akan merasakan sendiri. Ketika kamu di dunia, itulah neraka. Dunia. Begitupun surga. Ketika kita merasa tenang, damai, itulah surga. Bukan dicari-cari. Setelah mati, wah, nunggu surga setelah mati lagi, kasihan amat tuh. Orang udah merasakan surga, ini masih nunggu surga. Terus hatinya gelisah, marah. Kalau ada orang yang berbeda pemikiran, menghina nih. Ya, orang berbeda pemikiran kan bukan berarti menghina. Dari sana Anda melihatnya angka 9. Dari sini saya melihatnya angka 6. Bukan berarti saya menghina Anda. Ketika saya berbeda pikiran dengan Anda, bukan berarti saya menghina Anda. Ketika saya menganggap, ngapain melakukan ritual 5 waktu menyembah batu hitam, bukan berarti menghina Anda. Itu pikiran saya. Toh kenyataannya memang menghadap batu kok. Kan bukan berarti menghina. Berbeda pikiran bukan berarti harus menghina, bro. Saya nggak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad juga nggak pernah menyembah batu kok. Batu berhala itu udah ada sebelum Nabi Ibrahim lahir, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad kan ibadahnya di Gua Hiro, melakukan tahanus atau latihan kejiwaan. Tapi bukan berarti kita juga ngikutin lagi sama seperti Nabi Muhammad gitu, harus ke gunung, tafakur alam. Ya nggak gitu juga, bro. Hello. Meskipun Anda cerdas, profesor, dokter, tapi kalau masih niru-niru, meniru, ya keliru. Ya tetap aja berarti kayak kambing. Ya kambing kan cuma niru aja, ikutin. Majikannya begitu, anjing juga ikut-ikutan. Apalagi monyet tuh. Monyet paling cerdas dalam masalah meniru. Jadi kalau misalnya yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akal pikiran, simpanse juga punya pikiran. Kalau dikatakan yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akal pikiran, monyet juga punya pikiran. Lumba-lumba juga punya kecerdasan otak yang 40.000 sel otaknya aktif. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Satu yang membedakan manusia dengan hewan adalah imajinasi. Kemampuan imajinasi manusia melebihi dari kemampuan hewan. Hewan bisa berpikir tapi tidak memiliki kemampuan imajinasi. Nah, dan itu adalah salah satunya, dengan imajinasi itu manusia mampu melakukan hal-hal kreatif yang tidak meniru orang lain. Nah, kalau masih meniru berarti itu masih kinerja pikiran. Ya monyet juga bisa meniru kali. Beo juga bisa meniru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hei, ummati. Niru-niru begitu mah gampang kali, bro. Kata-kata Rasul begitu diikuti. Makanya Nabi Muhammad pernah meramalkan juga, di masa depan banyak orang yang meniru-niru aku. Berpakaian seperti aku, berkata-kata seperti aku, tapi hatinya busuk. Pikirannya kotor, emosinya mudah terbakar. Kalau ada orang yang berbeda pikiran saja dianggapnya menghina. Itulah orang-orang munafik dan orang-orang syirik pada zaman itu. Ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapakah umat terbaik? Umat terbaik adalah ba'duhum ba'dun. Setelahku, setelahmu, dan setelah kita semua meninggal. Yaitu 13 abad setelah Nabi Muhammad meninggal, yaitu zaman sekarang. Tapi hati-hati, di zaman sekarang juga banyak peniru-peniru. Ke jubah pakaiannya, keren pakaiannya, jubah udeng-udeng. Assalamualaikum, ya. Niru-niru doang. Dalamannya mah gitu. Dan namanya binatang. Nah, yang harus dikurbankan adalah menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam dirimu. Ketika ada orang yang berbeda berpikir, jangan lantas berpikir Anda menghina. Ya enggak juga. Itu justru meluruskan dan menyembelih sifat
kebinatanganmu yang ingin merasa benar, ingin merasa dianggap hebat. Nah ini kan saya menyampaikan kebenaran dengan cara yang pahit dan jujur, itu sama dengan menyembelih sifat kebinatanganmu yang masih meniru-niru. Meniru-niru itu keliru, bro. Nabi Muhammad begitu ya biarin aja Nabi Muhammad begitu, ya kita dengan cara kita. Ya tumbuhan aja kan, jagung tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti tomat. Tomat tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti cabai, ya masing-masing dengan pribadinya masing-masing. Nggak usah meniru. Kan kita punya imajinasi yang lebih sehingga kita kreatif. Menjadi diri sendiri dengan ciri khas sendiri. Nggak usah meniru. Karena meniru itu keliru. Ini sekarang apalagi sekarang banyak yang ngaku-ngaku turunan Rasul lah. Habib ini, Habib itu, ya kampret. Padahal sebetulnya yang beneran ada nasabnya, saya sendiri sebetulnya ada beneran nasab dengan Husain, dari Husain. Ini biasa aja, nggak perlu ngaku-ngaku. Lagian juga kalau yang beneran turunan Rasul, ajarannya itu beda, bro. Ajarannya ajaran hakikat, bukan ajaran syariat. Kalau masih ngaku cucu Rasul tapi ajarannya ajaran syariat, ya itu mah niru-niru, kan duplikat gitu mah. Kalau namanya meniru berarti duplikat, berarti palsu. Yang asli itu origin, asli, memiliki ciri khas, dan yang disampaikan pun berbeda dengan orang. Itu yang asli. Kalau yang masih meniru-niru, ya Nabi Muhammad dulu ke gua ditiru lagi ke hutan, ya itu mah niru-niru namanya, bro. Jadilah dirimu sendiri. Karena manusia itu tidak meniru-niru. Jangan pun begitulah, saudara kembar saja itu wajahnya itu pasti beda. Bahkan di dalam wajah kita, kalau kita di dipoto terus di mirror gitu, wajah sebelah sininya di mirror, di copy terus dibalikin lagi ke sini, ketika disambungin jadi beda loh, bro. Karena ternyata wajah kiri dengan wajah kanan saja itu beda. Luar biasanya Tuhan. Artinya berarti apa? Ya kita itu disuruh untuk menghargai perbedaan, bukan memaksakan persamaan. Orang lain sholat, lu sholat semuanya, ya nggak usah juga. Masa misalnya kambing disuruh sholat, masa burung disuruh ajan, burung ajan. Ya kan nggak semua makhluk bisa dipaksakan untuk seragam. Seperti pemikiranmu, ya saya nggak doyan, ya ngapain. Saya kan melakukan latihan kejiwaan, nggak pernah melakukan yang namanya ritual Quraisy. Lagian sholat yang sesungguhnya itu sebetulnya latihan kejiwaan itu. Bahkan orang yang sudah melakukan latihan kejiwaan, ketika dia masih melakukan juga ritual Quraisy, mixing dengan itu, jiwanya nggak ada perkembangan, bro. Karena memang itu kan meniru orang Quraisy, bukan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya adalah aqimu sholat, bangkitnya jiwa. Aqimuddin, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tegaknya diri, tegaknya jiwa, tegaknya din, kontak dengan Tuhan, bukan juklak-juklak begitu. Namanya apa sih itu teh, ungkan. Lagian yang dihadapin juga batu lagi. Logis menurut saya. Karena Tuhan saya, Tuhan Allah itu bukan batu. Tapi karena terikat, lagi-lagi karena terikat oleh kitab, ahli kitab, ya begitulah katanya, kata Rasul. Padahal dia sendiri nggak tahu Rasul itu pernah ngomong apa di zaman dulu. Dia menceritakan Rasul seolah-olah kayak benar, padahal cuma dari kitab, pengetahuannya terbatas dari kitab begini. Tapi ketika nyeritain, jamaah katanya, dulu itu Rasul begini begitu, emang dia nyaksiin itu. Kebohongan dijual. Dipertontonkan lagi di TV. Banyak orang sekarang itu yang mempertontonkan kebodohan dan menjual kebohongan. Sebetulnya dia tidak menyaksikan. Maka sadarlah dan kembali kepada Allah. Taubatlah. Taubat itu adalah kembali kepada Allah, bukan memohon ampunan, bukan menyuruh Tuhan untuk cebokin kotoran-kotoranmu, kebohongan-kebohonganmu, tapi kembalilah pada Allah. Taubatlah. Jangan berbohong. Kalau tidak menyaksikan, jangan diucapkan. Itu namanya dongeng.
Makanya saya menyampaikan itu yang pernah saya rasakan pun. Jadi kalau misalnya Anda ingin terlihat berbeda, menonjol, ya Anda harus menonjolkan diri Anda sendiri, perbedaan. Jangan niru-niru orang. Kalau meniru itu bagaimanapun juga tetap tidak menjadi manusia, belum menjadi manusia. Orang bilang B, semuanya B, itu kambing, itu binatang. Maka sembelihlah sifat kebinatanganmu. Jangan pandai meniru, karena orang yang lulus menjadi manusia adalah orang yang menjadi dirinya sendiri. Sudah tidak lagi meniru-niru, sudah tidak lagi seragam. Ibadah kok seragam. Kayak api sama zombie aja harus seragam. Jadilah dirimu sendiri, jangan meniru. Sehebat apapun saya tidak respect, mau dia gelarnya apa, profesor, doktor, tapi ketika dia masih menyampaikan kebenaran dari kitab, masih bodoh. Karena di dalam diri manusia ada kitab yang sejati, yaitu jiwa. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran bukanlah kitab yang tertulis, yang dibuat oleh Abu Sufyan dan dirombak oleh Abu Sufyan tahun 670. Kita kan nyampainya Islam tahun 1300. Mana tahu kita itu kitab orsinil atau enggak. Karena buktinya banyak kata-kata yang tidak orsinil. Ada kata takutlah sama Allah lah, ingatlah sama Allah, itu kan bukan kata-kata orsinil dari Nabi. Kebohongan-kebohongan yang ditulis di dalam kitab dicampurkan. Seperti ini. Ini kopi, tapi ketika dicampur sianida, silakan Anda minum. Ini akan menjadi racun. Begitupun kitab yang sekarang ada dan diyakini oleh orang yang beragama. Memang benar sebagiannya ada kata-kata Nabi, tapi setelah Nabi wafat ditulis oleh manusia, banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya. Dan ketika saya perhatikan, ternyata kitab Al-Quran yang sekarang ada diyakini oleh umat Islam itu adalah kitab politik. Banyak kepentingan politik di dalamnya. Untuk itu, kalau Anda yakin kepada Allah, di mana Allah meliputi diri, ngapain juga Anda nyari-nyari keterangan di luar diri Anda? Ngapain juga Anda mencari sesuatu keterangan atau ketenangan diri, tapi di luar diri Anda? Ini seperti kakek-kakek yang keliling-keliling di luar rumahnya di siang hari jam 10 siang. Ketika ditanya sama tetangganya, kayak kehilangan apa? Kehilangan kunci, katanya, kunci kebahagiaan. Emang kuncinya kehilangan di mana? Kehilangannya di dalam, katanya, dalam rumah. Loh, kenapa nyari keterangan di luar? Oh, katanya di luar udah terang. Keterangan dari kitab, keterangan dari orang, dari katanya. Nah, kalau misalnya Anda ingin mendapatkan kunci bagian dalam dirimu, ya cari ke dalam. Nggak usah dengerin apa-apa kata orang. Nggak usah dengerin kitab begini ya. Lagian kitab juga yang nulis orang kok. Nah, ini seperti kakek-kakek yang bodoh, yang mencari kunci kebahagiaan di dalam, yang hilang di dalam rumahnya, tapi nyarinya malah keluar rumah. Alasannya karena di dalam rumah gelap. Karena memang Anda mungkin tidak akan menemukan keterangan di dalam diri Anda selama Anda masih mencari keterangan-keterangannya itu keluar ke kitab referensi. Makanya kalau ada orang yang bilang ayatnya mana, wah setan, itu ayat-ayat setan. Karena ayat-ayat Allah itu dari dalam. Najala ruhul amin wajilat qulubuhum, turun kepada jiwa yang tenang dan menggetarkan hati, bukan dari ayat-ayat referensi dalil. Setan semua itu. Jadi sekarang ini banyak orang yang terjebak. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, jangan meniru. Jadilah dirimu sendiri. Saya menyampaikan kebenaran yang berbeda dengan Anda yang pahami, bukan berarti saya menghina Anda, tapi ini sebagai bentuk saya menyembelih sifat kebinatangan Anda yang masih suka meniru-niru. Jadilah dirimu sendiri, jangan suka meniru-niru. Ya, kalau Anda tomat, jadi tumbuhlah sebagai tomat. Jangan meniru sebagai cabai, karena Anda akan kehilangan jati dirimu dan tidak mengenal Allah. Karena kalau Anda tidak mengenal dirimu, maka Anda tidak akan mengenal siapa Tuhanmu.
Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun.